orang-orang yang saya rawat. Saya nggak diapresiasi, nggak masalah sama pemerintah. Saya pakai uang pribadi, gitu loh. Kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal? Apa? Saya ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa? Buat pribadi saya. Gitu, jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan. Karena kita juga semuanya transparan, gitu. Saya lebih cenderung kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus sih, Bang, gitu aja. Karena uang 98 juta itu yang mereka sulit untuk bayar menurut saya ya. Mereka akan berat untuk bayar. Biar gue talangin. Intinya uang itu balik utuh sesuai dengan mutasi yang masuk, oke? Daripada jadi panjang kali lebar menurut gue. Jadi gue ngerasa kayak buat apa kebaikan itu kalau kemudian kebaikan itu hanya membuat orang jadi tercerai-berai. Lu kan akan dipertanyakan nih, dan kemudian akan diaudit. Kalau secara yayasan, kalau donasi itu dia masuknya ke satu rekening atas satu nama pribadi atau bagaimana sih modelnya? Maksudnya? Kan misalnya Mas Faisal nih. Berdonasi untuk Mas Faisal, oke? Masuklah ke satu rekening yayasan ini. Bagaimana lu bisa tahu? Itu untuk Mas Faisal atau Mas Agus? Iya. Kita pakai tanggal, Bang. Jadi misalnya pendonasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 close, udah serahin berapa. Terus tanggal 4 sampai tanggal 6 close, serahin. Tapi kalau masih ada yang masuk lebih dari tanggal itu untuk Mas Faisal, bisa aja loh. Iya, bisa. Itu kita pakai untuk operasional, Bang. Operasional? Operasional yayasan kita untuk ODGJ. Oh. Gitu kan kesepakatannya, misalnya kita selalu bilang open donasi 3 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 3 close, ya sudah. Berarti sisanya kita nggak tahu tertuju untuk siapa. Berarti kita masuknya untuk operasional ODGJ yayasan kita. Susah juga yang ngitungnya ya. Iya, gitu, nggak bisa 1 tambah 1 2 tuh jatuhnya Bang, ya. nggak bisa. Makanya aku bilang, aku bisa pertanggungjawabkan dari semua kita beli keperluan untuk ODGJ yang kita rawat. ODGJ butuh makan, Bang. Iya, itu kan ODGJ ada semua ada, Bang. Tenang. Jadi saya pribadi di sini karena saya merasa saya bertanggung jawab ya, saya bisa bertanggung jawabkan. Gitu. Tapi sedih ya. Sedih, Bang. Aku kemarin itu landing malam ya, itu kepikiran, Bang. Kepikirannya bukan takut, sekali lagi nggak takut, Bang. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama makan nasi. Apa yang kita harus takutkan? Kecuali sama yang di atas, sama Allah. Gitu. Saya lebih cenderung sedih sama statement Mas Agus. Terus kok jahat banget, yang ngebully kan bukan saya. Yang ngebully kan netizen, saya nggak ngolok-ngolok. Saya ngolok-ngolok dari mana? Maksudnya ya kamu tuh men-trigger netizen jadinya membuli dia mungkin maksudnya. Iya, tapi kan netizen kan juga udah pintar, Bang. Ya saya yang di situ kan, saya cuma diam, ditanya saya jawab, saya disalah juga saya diam aja gitu kan. Saya menghargai Bang Densu. Bisa aja saya ngomong berkoar-koar ngikutin kayak mereka, tapi kan saya nggak lakuin itu, Bang. Untuk apa gitu loh? Buat saya untuk apa saya melakukan itu? Ya sudah, kalau emang mereka pada saat saya ngomong saya diserang, itu kan netizen yang menilai gitu, Bang. Itu bukan kuasa saya, itu di luar dari kuasa saya. Jujur saya kemarin dihubungin sama keluarganya Mas Agus lewat tim kreatif saya. Mereka mengakui dan juga menyesali apa yang sudah terjadi. Nanti Novi boleh baca sendiri. Meminta masukan kepada saya. Saya cuma balas, nanti saya bicara sama Novi. Per hari ini saya sudah bicara sama kamu, biar transparan, dan saya bicara kepada keluarga Mas Agus. Nggak akan ada untungnya. Dari semoga semua ini jadi pembelajaran. Yang bantu harus tahu uangnya kemana. Yang dibantu harus tahu bagaimana bersikap terhadap uang itu. Supaya semuanya jalannya baik. Mas Faisal,
Kira-kira kalau ada donasi masuk lewat podcast saya, Mas Faisal, dan anggap untuk kebutuhan pengobatannya akhirnya ya mungkin sudah tidak bisa lah gitu ya. Kita kan masih berharap ya, semoga gitu. Kalau ada uang yang masuk kan ada peluru lah gitu. Kira-kira Mas Faisal uang itu misalnya sudah tidak bisa dipakai, Mas Faisal mau gimana ya? Untuk masa depan anak-anak. Pendidikan anak. Kamu mau kejarnya ke sana aja. Iya. Kalau buat Mas Faisal sendiri? Nggak tahu untuk apa juga, saya nggak tahu. Ya buat kamu makan, buat kamu ini segala macam. Ya secukupnya lah. Secukupnya aja. Lebih penting untuk masa depan anak-anak sih. Masa depan anak-anak ya. Itu aja yang kamu mau kejar ya. Nov, ini kalau kondisi kayak gini ya, ada donasi masuk ya, Nov ya. Sedangkan untuk kebutuhan pengobatan dari orang yang mau dibantu ini sudah tidak bisa dibantu ya dari sisi pengobatan ya. Lu akan apain itu uangnya jadinya? Kebutuhan dia apa, keperluan dia apa sih Bang? Lebih ke sana. Lebih ke sana, kayak misalnya dia butuh tempat tinggal, dia butuh caregiver, terus apalagi aku takut kebalik ya. Bang Icang ini peduli banget sama anaknya. Gitu. Jadi kan dia tidak bisa mencari uang, tidak bisa bekerja lagi untuk anaknya. Jadi dia prioritaskan untuk pendidikan anak. Intinya lu akan kasih aja pelan-pelan gitu supaya